Hai, akhirnya setelah break, chapter terbaru One Piece muncul juga. Buat lo yang belum baca One Piece chapter 995, gue saranin dulu baca. Karena gue mau bahas isi chapter tersebut dan pastinya bakal spoiler. Oke, langsung aja. Chapter 995 yang berjudul A Kunoichi's Oath atau Sumpah Seorang Kunoichi. Dari covernya, chapter 995 ini udah bukan cover story lagi. Yang kemarin cover story-nya Lola sama Chiffon udah selesai, berakhir dengan pernikahan Lola dengan Gotti. Nah, kalau di cover story yang ini ada Luffy yang terlihat tertawa bersama zombie tupai dari Thriller Bark. Ya, mungkin besok di chapter selanjutnya kita bisa melihat cover story lain mungkin. Adegan awal kita sudah disuguhi pertarungan antara Marco dan juga Big Mom. Marco di sini memang enggak kenal rasa takut sama sekali. Terlepas dari dahsyatnya benturan yang Marco dan Big Mom hasilkan, Marco terlihat cukup santai berbicara dengan Big Mom. Memang kelasnya mantan tangan kanan Yonko itu beda ya. Yang menarik di sini, pas serangan mereka berdua berbenturan, si Prometheus yang berelemen api merasa kesakitan kena serangannya Marco. Dan Marco berkata kalau kekuatan apinya ini cukup unik. Kita tahu kalau apinya Marco ini nggak panas dan nggak bisa membakar, tapi malah menyembuhkan. Kayak yang udah kita bahas di 7 hal yang mungkin belum kamu tahu tentang Marco. Yang belum nonton videonya bisa cek di link video di bawah ya, oke. Nah, lanjut lagi nih. Tapi kenapa apinya Marco bisa menyakiti api lain, yaitu si Prometheus? Masih belum bisa dijelaskan juga. Kekuatan Mythical Zoan masih penuh misteri. Marco terdesak dan bakal diserang oleh Perospero menggunakan permen panahnya. Tapi pada waktu itu juga dua kesatria Minx datang dengan wujud sulongnya. Ada Carrot sama Wanda. Perubahan bentuk sulong ini benar-benar keren dan badass ya. Cool. Mereka berdua menebas tepat di wajah Perospero. Jelas ini nanti bakal meninggalkan bekas. Kalau dipikir-pikir, Perospero ini adalah anak buah Big Mom yang sering kena luka yang cukup parah. Terakhir dia kehilangan lengannya karena ledakan yang dibuat oleh Pedro. Dan sekarang mukanya ditebas sama Carrot dan juga Wanda. Hei, kasihan juga sih ini orang. Carrot dari awal memang udah mengincar Perospero untuk membalaskan dendamnya Pedro. Carrot bilang ke Wanda kalau dia itu adalah orang yang membunuh Pedro. Dan si Perospero pun bilang kalau dia itu sebenarnya adalah korban karena tindakan meledakkan diri yang Pedro lakukan. Kalau dipikir-pikir ya benar juga sih sebenarnya. Secara teknis Perospero nggak membunuh Pedro, dan malah Pedro yang melukai Perospero gitu. Carrot mengetahui kalau Marco adalah temannya Nekomamushi dan menyuruh Marco mengejar Big Mom yang bergegas menuju medan perang Beast Pirates. Masuk ke bagian dalam. Di sini ada Apu yang terlihat berlari dari kejaran orang-orang yang ingin mendapatkan penawar virus yang dia bawa. Dan dia berhadapan langsung dengan Zoro dan juga X-Drake. Terlihat scene yang cukup keren menunjukkan serangan Zoro dan juga X-Drake ditangkis oleh Apu pakai tonfa di tangan kanan dan juga kirinya. Bisa dibilang Apu ini merupakan petarung yang kuat. Dari awal Zoro juga ingin membantu Kinemon dan juga yang lain melawan Kaido. Dia pengen segera naik ke atas tapi terhenti karena adanya kerusuhan virus yang dibuat oleh Queen. Ketika Apu, Zoro dan juga X-Drake bertarung, terlihat Queen yang sedang memegang poster buronan bajak laut topi jerami dan terhenti di posternya Zoro dan juga Sanji. Queen cukup kaget karena ada keluarga Vinsmoke di dalam bajak laut topi jerami. Terlihat kalau si Queen ini kenal sama Vinsmoke Judge, ayahnya Sanji. Mungkin karena sama-sama peneliti hebat, jadi mereka saling kenal. Mungkin nantinya bakal ada pertarungan antara Sanji dan juga Queen. Pertarungan dua ilmu pengetahuan gitu. Sanji dengan red suit-nya yang mewakili teknologi Germa Double Six melawan Queen dengan eksperimen gilanya. Kita tunggu aja. Ganti scene ke Chopper, Brook dan juga Robin.
Di tengah pertarungan, Brook terkena virus es yang dibuat Queen, tapi ternyata tidak berefek apa-apa ke Brook karena dia tidak punya kulit dan juga daging. Yang pada dasarnya dia ini sudah mati, yang cuma tinggal tulang doang. Makanya dia kebal terhadap virus ini. Suatu keberuntungan buat Brook. Di tengah pertarungan ini, Chopper sepertinya menyadari sesuatu tentang virus es milik Queen ini. Tapi tanpa sadar tangannya udah terinfeksi virus dan menjadi es. Dari kata-kata Chopper yang sepertinya menyadari sesuatu ini, kemungkinan dia bisa membuat penawar virus ini tanpa harus mendapatkan penawar yang dibawa Apu. Selain itu, untuk menyembuhkan virus ini ada pilihan lain, yaitu Marco. Jangan lupa kalau Marco itu juga seorang dokter dan dia punya kekuatan buah iblis yang bisa menyembuhkan orang lain. Kalau dilihat dari elemennya, Marco ini sangat cocok menyembuhkan virus es milik Queen. Es meleleh kena api, gitu kan? Ganti scene yang ternyata Usopp dan Nami sudah babak belur bertarung dengan ulti dan juga Page One. Memang gak bisa dipungkiri kalau kekuatan Usopp dan Nami sangat berbeda jauh dengan para petinggi Beast Pirates. Jurus-jurusnya Usopp yang dia dapatkan selama 2 tahun gak ada gunanya di hadapan ulti dan juga Page One. Headbutt yang dilancarkan ulti ke Usopp berdampak sangat fatal, sampai diperlihatkan siluet tengkorak Usopp yang retak. Nami yang juga udah tergeletak tak berdaya dicengkram ulti yang marah karena merasa diremehkan sama bajak laut topi jerami karena Luffy mengklaim bahwa dia akan mengalahkan Kaido dan menjadi raja bajak laut. Dengan sangat intimidatif, ulti memaksa Nami untuk mengatakan kalau Luffy nggak pantas jadi raja bajak laut. Di belakang ada Usopp yang udah terkapar, yang kena headbuttnya ulti berkali-kali, berpikir kalau nggak apa-apa Nami untuk berbohong, yang akhirnya untuk menyelamatkan hidupnya begitu. Tetapi dalam posisi antara hidup dan mati ini ternyata Nami tetap mengatakan kalau Luffy adalah orang yang akan menjadi raja bajak laut. Ya, walaupun dia mengatakannya dengan air mata bercucuran dan rasa takut di hadapan ulti sih, tapi lumayan lah. Mungkin kalau Nami 2 tahun yang lalu bakal mengatakan hal yang lain. Mungkin, ya nggak? Pas saat itu juga Tama datang naik anjing besar yang langsung menggigit ulti. Ini adalah anjing yang ada waktu pertemuan pertama Luffy dengan Tama. Waktu itu Tama menjinakkan monyet besar yang bernama Hihimaru dengan kekuatan buah iblisnya. Sebenarnya, kekuatan buah iblis Tama ini sangatlah berguna untuk melawan Beast Pirates. Kita udah melihat kalau kekuatan dia itu bisa menjinakkan hewan buas dan manusia hewan buatan buah iblis artificial Smile. Nah, pertanyaannya, apakah kekuatan ini bisa digunakan untuk memakan buah iblis Zoan yang asli? Kalau bisa, jelas sangat berperan penting dalam perang melawan Beast Pirates ini. Karena udah jelas, anggota Beast Pirates ini rata-rata pemakan buah iblis tipe Zoan. Dari Kaido, All Stars, sampai Tobiropo. Judul chapter ini Sumpah Seorang Kunoichi. Bisa berarti adalah sumpah Nami yang sekarang menjadi kunoichi di bawah Shinobu, yang meyakini kalau Luffy adalah orang yang akan menjadi raja bajak laut. Bisa juga yang dimaksud adalah Tama yang juga merupakan seorang kunoichi. Chapter yang cukup seru dan kita harus sabar menunggu 1 minggu lagi buat update chapter selanjutnya. Dan semoga nggak ada break ya. Oke, terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Terima kasih banget, jangan lupa subscribe. Sekalian tolong share video-video yang ada di channel ini ke teman-teman kalian semua yang suka One Piece. Atau mungkin yang anime lain juga nggak apa-apa sih. Ada juga video tentang fakta-fakta One Piece yang mungkin belum kalian tahu. Oh iya, gue juga ada Instagram @belumwibu. Ya mungkin cuman baru ada 1 postingan doang sih, tapi tolong di follow ya. Ntar gue posting hal-hal yang gak berfaedah setiap harinya, yang bakal bikin hari-hari lo semakin gak ada faedahnya. Oke, mantap. Tungguin aja video-video yang bakal gue upload selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.